Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Delia, NIM 214 kelas 3G PGSD. Oke, untuk mengefisienkan waktu, baiklah saya akan memperjelaskan materi tentang pendidikan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30. Pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi dan budaya semua orang. Ini adalah isi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar di setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty International. Makna hak asasi manusia. 2 nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas, mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau kelompok individu tertentu tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yudikasi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus, yaitu hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Terus Anda tidak memiliki hak asasi manusia karena Anda adalah warga negara tertentu, tetapi karena Anda adalah anggota keluarga manusia. Ini juga berarti bahwa anak-anak dan orang dewasa memiliki hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini, sama seperti Anda berhenti menjadi manusia. Yang kedua, hak manusia tidak dapat dipisahkan. Tidak ada yang dapat mengambil hak karena hak tersebut kurang penting atau tidak esensial. Yang kedua, hak asasi manusia saling bergantung. Bersama-sama, hak asasi manusia membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada hak Anda atas kebebasan berekspresi, untuk berserikat atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Yang keempat, dalam menuntut hak-hak ini, setiap orang juga memikul tanggung jawab menghormati hak orang lain
dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar atau ditolak. Dengan mengambil tanggung jawab ini, Anda menunjukkan solidaritas dengan semua orang. Ketiga, kerangka hak asasi manusia. Sepanjang sejarah, masyarakat telah mengembangkan sistem keadilan seperti Magna Carta 1215 atas Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis. Namun, tidak satupun dari prekursor instrumen hak asasi manusia ini yang mencerminkan konsep fundamental bahwa setiap orang berhak atas hak tertentu hanya demi kemanusiaan mereka. Pada abad ke-19, Konvensi Jenewa meletakkan dasar bagi hukum humaniter internasional, dan Organisasi Pemburuan Internasional membuat konvensi untuk melindungi pekerja. Perjanjian hak asasi manusia utama Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah yang pertama, Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Genosida 1948, yang kedua, Konvensi Internasional tentang Status Pengungsi 1951, yang ketiga, Konvensi Perbudakan 1926 dilengkapi dengan Protokol 1953, yang keempat, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang ketujuh, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang ke-8, Konvensi tentang Ketidakberlakukan Batasan Hukum terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Yang selanjutnya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Itulah tadi penyampaian sedikit materi tentang pendidikan hak asasi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.